Iya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami kembali. Masih dengan tema kita prostitusi online. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan line telepon 022-200-4774. Kami buka untuk Anda. Dan di sini masih ada Pak Yasmil, beliau adalah seorang kriminolog, dan juga ada Pak Medi Mahendra, beliau adalah sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung. Nah, Pak Medi, tadi kan yang dikatakan oleh Pak Yasmil, sebetulnya ini harus menghidupkan masyarakat gitu ya Pak ya, membuat kepedulian dari masyarakat dan lain-lain. Nah, dari pemerintah sendiri saat ini sudah dilakukan seperti apa untuk bisa mengatasi prostitusi ini, walaupun bentuknya mau online ataupun juga offline gitu ya Pak ya? Terima kasih Mbak Siska. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Yasmin ya, kaitannya dengan kacamata beliau sebagai seorang praktisi akademisi begitu ya. Dan tadi hal yang paling menarik, statement terakhir yang beliau sampaikan bahwa sebetulnya persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial gitu kan, harus secara integralistik ya, komprehensif, integralistik. Dimulai dari kesatuan masyarakat kecil dulu, keluarga. Tadi Pak Yasmin sudah menyampaikan dari keluarga. Memang betul. Hampir rata-rata bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut masalah penyandang masalah kejahatan sosial yang seringkali kita bahas dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu, bahwa hampir rata-rata adalah anak-anak yang sekarang ini berhadapan dengan hukum, lalu juga anak-anak yang terlantar, anak-anak yang turun ke jalan, itu hampir secara keseluruhan mereka berasal dari keluarga yang memang tidak utuh, begitu kan. Nah, saya ambil contoh saja sekarang menyangkut masalah tentang apa yang menjadi peran serta daripada pemerintah dan masyarakat, begitu. Bahwa di Kota Bandung banyak sekali lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang memiliki kepedulian yang begitu luar biasa terhadap upaya untuk membantu peran pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan dan istilah Pak Yasmin tadi mengeliminir gitu kan persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ada lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, ada juga panti-panti. Walaupun dengan keberadaan panti yang ada begitu, contoh soal saja untuk tempat rehabilitasi bagi wanita tunasusila di Kota Bandung ini belum kita miliki. Kita masih seringkali bekerja sama dengan tempat rehabilitasi milik Provinsi Jawa Barat yang ada di Sukabumi dan di Cirebon. Kapasitas bagi aktivitas kegiatan di tempat rehabilitasi tersebut hanya untuk 50 orang saja. Bisa dibayangkan oleh Pak Yasmin, Pak, bahwa kalau kami, pemerintah kota dan Dinas Sosial melakukan program penjangkauan melibatkan SKPD terkait, baik itu jajaran kepolisian maupun Satuan Polisi Pamung Praja, dan unsur kewilayahan, kita dapat itu hampir kurang lebih 60 orang. Nah, ternyata dari hasil pendataan yang kita lakukan, di tahun 2014 ada kurang lebih 258 wanita tunasusila yang hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan SKPD terkait. Tapi dari 258 orang, itu hanya 40 orang saja yang berKTP Bandung, Pak Yasmin. Selebihnya adalah warga masyarakat di luar Kota Bandung. Itu di tahun 2014. Di tahun 2015, kita baru melakukan aktivitas 4 kali penjangkauan. Sekarang ini ada kurang lebih 56 wanita tunasusila. Dari 56 itu sendiri, itu hanya kurang lebih sekitar 30 orang penduduk Kota Bandung, begitu ya. Berarti dari 56 lebih dari setengahnya ya Pak ya? Lebih dari setengahnya penduduk Kota Bandung. Berarti kan kesimpulannya secara komparatif begitu kan, bahwa kalau misalkan dikomparasi dengan kondisi 2014 bahwa lebih banyak masyarakat di luar Kota Bandung yang mereka mengambil profesi sebagai wanita tunasusila. Nah, yang menjadi persoalan pada saat mereka dimasukkan ke tempat rehabilitasi, tentunya kan ada program-program bimbingan, konseling, lalu juga ada program pelatihan dan keterampilan. Padahal sebetulnya pemerintah, baik itu dari pusat, regional maupun sampai tingkat kota kabupaten di seluruh Indonesia ini, memiliki anggaran yang luar biasa tiap tahun dialokasikan untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi ternyata betul gitu kan, bahwa kecenderungan orang beralih profesi sebagai wanita tunasusila itu sendiri, pertama kecenderungan dia ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, begitu kan. Pada saat gaya hidupnya yang sangat konsumtif, begitu kan, tapi dia tidak memiliki keberdayaan, maka salah satu solusinya seperti itu adanya. Lalu juga ada yang diakibatkan oleh masa kanak-kanak yang pernah mereka mendapatkan pelecehan seksual. Itu hampir rata-rata wanita tunasusila yang kita jangkau dan kita lakukan assessment itu macam-macam, Mbak Siska ya. Ada yang dia terjun ke lembah hitam serupa itu diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga yang pada saat masa kecilnya mereka mengalami trauma gitu kan, akibat pelecehan seksual oleh anggota keluarganya sendiri. Ada juga mereka yang merupakan korban trafficking. Lalu juga ada yang memang modusnya itu merupakan fashionnya dia gitu ya. Jadi cara dia untuk mencari uang dengan mudah gitu kan. Karena rata-rata yang namanya wanita tunasusila itu mereka tidak punya keterampilan. Mereka tidak memiliki
keterampilan, mereka juga tidak memiliki pendidikan yang sangat tinggi ya, yang selama ini kita jangkau begitu kan. Jadi itulah salah satu solusinya. Nah, kembali lagi kepada peran daripada pemerintah, bahwa sekarang pun Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan juga apabila pemerintah daerah serius untuk melakukan penanganan ini, sehingga nanti pada gilirannya ada sharing finance begitu kan, baik itu dari pemerintah pusat maupun yang dikelola anggarannya oleh pemerintah kota. Kalau misalkan pasca mereka dilatih, nah mereka diberikan bantuan modal. Dan alhamdulillah khususnya untuk di kota Bandung sendiri, tahun kemarin kita melatih hampir kurang lebih sekitar 50 orang ex wanita tunasusila yang alhamdulillah Pak Yasmin sekarang mereka sudah punya warung, mereka sudah dan ini yang menjadi persoalan Pak Yasmin, kadang-kadang masyarakat kita sendiri tadi Pak sudah Yasmin, ada penilaian ya, ada stigma begitu. Jadi kalau misalkan dia awalnya merupakan seorang pelacur, stigma pelacur itu tetap melekat ya. Seperti kami juga menangani anak-anak yang masuk dalam kondisi di mana mereka menjadi penyalahguna narkoba gitu ya. Padahal mereka ingin kembali menjadi anak yang normal, tapi karena stigma itu muncul begitu di tengah masyarakat, sulit. Oleh karena itu, ini dalam kesempatan yang baik perlu ada kerjasama dari seluruh stakeholder, dari seluruh lapisan masyarakat, bahwa tentunya pada saat ada orang-orang yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti yang selama ini kita bahas, salah satunya adalah wanita tunasusila, gitu kan. Tolong stigma itu dihilangkan sehingga bagaimana mereka ingin kembali menjadi warga masyarakat biasa yang bermartabat kalau misalkan lingkungan sendiri nggak menerima kehadiran mereka dengan baik. Nah, kebetulan alhamdulillah gitu kan, khususnya untuk yang ex-WTS yang kami berikan pelatihan keterampilan, kita berikan modal dan mereka berdikari sekarang, kebetulan memang luar biasa Pak Yasmin, jago mereka modusnya itu. Jadi tetangga-tetangga sekitarnya nggak ada yang tahu gitu dia punya profesi sebagai itu. Jadi pada saat dia sudah dapat pelatihan dan mereka sekarang berdikari, ada yang jualan kue, ada yang sekarang juga buka warung makanan kecil-kecilan gitu kan. Jadi alhamdulillah mereka bisa segera bertahan, beradaptasi dan tetap di jalan yang lurus betul, gitu ya. Gitu kan. Baik. Nah, ini persoalannya. Baik Pak Yasmin, satu sisi tadi dengan hukum saja tidak cukup ampuh. Tadi pemerintah programnya banyak, apalagi tadi sudah menyiapkan dana, mengucurkan dana yang tadi dalam jumlah yang besar. Tapi kita lihat juga sekarang malah modusnya berubah-ubah terus. Tidak akan bisa hilang seperti tadi diungkapkan, tapi mungkin ditanggapinya setelah jeda ya Pak ya. Kita harus jeda kembali dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini.